Pria ini menunduk untuk mengambil segumpal daging, dan tak sengaja menggeser posisi mumi. Saat matahari menyinari kalung di dada mumi, permata langsung bersinar dan membangunkan mumi tersebut. Pria itu masih fokus terhadap daging yang diambilnya. Tanpa tahu mumi itu perlahan membuka matanya. Dia melihat sekitar dan menyesuaikan dengan tubuhnya. Pengelola museum berpikir perutnya lapar. Dia masih menikmati roti, tapi mumi telah bangkit, perlahan keluar dari singgasana. Saat menoleh, pria itu menyangka ini lelucon temannya. Dia meninju mumi tersebut. Namun sekarang dia menyadari ada sesuatu yang salah. "Kamu bukan Florentino." Mumi langsung meraih tangannya, kemudian melepas gelang yang dipakainya. Saat lampu merah menyala, pengelola kehilangan kesadaran dan mulai mematuhi perintah mumi. Namun keduanya hanya bisa berkomunikasi dengan gerakan tangan. Mumi menunjuk sebuah gambar, dan hanya ingin pergi untuk membalas dendam pada saudara yang mencuri istrinya. Namun karena tidak tahu jalan mana yang harus dilalui, keduanya berjalan mengitari jalan raya nasional sebanyak 8 kali. Mumi sangat tidak nyaman. Pengelola bergegas membantunya menyesuaikan kursi. Serangkaian manuver itu ruang yang cukup. Melihat marinasi siap panas, manajer dengan cepat mengeluarkan peta dan berkata dia tahu lokasi tersembunyinya. Dan kemudian mereka akan mendapatkan senjata untuk membalas dendam terhadap mumi pengkhianat. Dan akan mendapatkan istri kembali. "Sebelum pergi, pinjamkan saya $10 untuk membeli minyak goreng. Jika tidak, maka dia mempermainkan kursinya lagi." Kemudian mereka berdua sampai di depan villa. Tapi mumi itu langsung pergi tanpa rencana. Dia menghancurkan kaca lalu mendapatkan senjata super ampuh itu. Orang yang melindungi senjata itu dipukul oleh mumi. Kemudian berjalan menuju museum tempat musuh. Pada saat yang sama Bill berbelanja cincin kawin. Mendengar ada mumi yang hilang dengan kalung di lehernya. Staf di sana hanya melihat warna permata, dan segera mengerti bahwa ini bukan hal yang baik. Setelah mengerti masalahnya, mereka segera pergi. Melalui penelusuran sejarah mereka menemukan ternyata sang raja di museum terdekat sedang menjalin asmara, dan bersumpah untuk membunuh musuh. Jadi setiap orang harus mengingatkan para pecinta mumi lainnya. Mereka menyamar menjadi petugas museum, menipu satpam untuk membuka pintu, kemudian mendorong gerobak ke samping dua peti mati. Di sini mereka menemukan teka-teki palu. Cahaya bulan akan membangunkan mumi. Untungnya muncul dengan ide bagus. Untuk menghidupkan kembali mumi, dia mengarahkan cermin menuju cahaya bulan. Kemudian semua orang bergabung memantulkan cahaya bulan ke arah kalung mumi. Mumi membuka matanya lebar-lebar. Dia dengan cepat menutup mulut mumi itu. Staf mendeteksi kejanggalan. Lalu istri mumi itu juga dihidupkan. Mereka memasukkan boneka yang sudah disiapkan ke dalam peti mati. Mereka berhasil membawa mumi keluar dari museum. Beberapa saat kemudian mumi yang dikhianati datang ke museum. Dia menyentuh tangannya dan menyadari bahwa kedua mumi itu palsu. Mereka pasti belum pergi jauh. Benar saja, dengan cepat mereka menemukan dua sosok aneh. Mereka berlari menghampirinya. Namun ternyata hanya manusia berpakaian mumi. Mereka memberitahu tujuan acara ini. Dan dua mumi sebenarnya melihat pesta Halloween, dan langsung memasuki keseruannya. Saat ini seluruh asosiasi menyuruh mumi tinggal di kamar. 3 hari kemudian raja akan tertidur dan mereka bisa membunuhnya. Sayangnya ketika mereka berangkat ke pernikahan pamannya, kedua mumi itu melihat pesta Halloween di TV, lalu bersiap pergi ke sana untuk bermain. Hanya hari ini mereka bisa bersenang-senang. Namun saat mereka duduk dan dilukis, mereka tertarik pada melodi di dekatnya. Keduanya menari di panggung menikmati irama. Ketika mumi melihat lukisan itu, dia mengancam pelukis untuk memberitahu arah musuhnya. Menyaksikan tarian musuh dengan gembira menari bersama istrinya, raja langsung marah dan bersiap untuk menyerang. Saat itu banyak koin bertaburan. Semua orang berlomba untuk mengambilnya. Kedua mumi itu juga melarikan diri. Mereka langsung melakukan pengejaran. Beruntung bisa lolos dari kejaran. Tetapi pengelola menemukan batu dengan tulisan toko di atasnya. Dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya. Di luar dugaan, staf hanya melihat permata dan menolak untuk mengungkapkan informasi pelanggan. Namun mumi mengancamnya. Staf harus mengungkapkan lokasi pernikahan pamannya. Saat Bill kehilangan cincin kawin,
Dia mencela diri sendiri, hanya perlu menyiapkan aula yang indah. Namun sebelum upacara dimulai, raja sudah menyerang. Mumi perempuan menjatuhkan alat ke dalam blender. Alatnya terlempar. Acara itu menjadi kacau. Raja mengambil kesempatan untuk merebut kalung dari dada musuh, lalu merebut istrinya kembali. Lawan mengejarnya tapi raja menghempaskannya. Kemudian perlahan Bill kembali dan memutuskan untuk mengambil mumi yang lain untuk mengklaim istrinya. Mereka menduga raja mungkin sedang mencari lokasi di mana bunker berikutnya akan berada. Struktur yang cocok untuk tubuh mumi adalah museum. Mereka pergi melalui gedung. Setelah sampai mereka melihat raja sedang mengadakan upacara pernikahan. Mereka mengalihkan perhatian manajer, lalu mengikatnya. Saat berdiskusi siapa yang akan mengalihkan perhatian raja, pengelola tiba-tiba berteriak minta tolong. Mendengar itu raja bergegas pergi. Mereka bergegas memanggil mumi wanita. Tapi mereka juga terpapar. Raja memanggil pasukannya dan ingin menghancurkan mereka semua kecuali istrinya. Karena tubuhnya terbentuk dari besi, mumi laki-laki bukanlah lawannya. Pria hitam itu menaiki tangga ke atap untuk memberi isyarat agar mumi laki-laki itu mau bekerja sama. Setelah melompat ke bola besi, dia menghancurkan dua pasukan Raja Mumi. Raja marah dan segera memancarkan cahayanya yang mematikan. Namun mereka menggunakan tameng yang merefleksikan cahaya itu kepada tongkat raja. Akhirnya seluruh kekuatannya hilang. Raja Mumi tidak terkendali lagi. Pengelola sadar kembali. Ia mengeluarkan cincin dan mengembalikannya. Untunglah kedua pamannya juga berhasil mengadakan acara pernikahannya. Waktu yang tersisa untuk kedua mumi tidak banyak. Agar cepat tidur lelap, tim ini membawa mereka kembali ke museum. Dan akhirnya mereka berpisah. Pasangan ini kembali memejamkan mata di peti mati. Sebagai kenangan, pria itu meletakkan foto bersama di atas kalung di dada mumi. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.